Halo teman-teman, kembali lagi di CF Teknologi. Nah, dimana pada kesempatan kali ini saya bakalan melanjutkan seri pemrograman PHP dasar atau fundamental PHP yang dimana di dalamnya kita membahas tentang associative array, get, dan post. Jadi ketiga materi ini kita bahas di video kali ini teman-teman. Oke, di sini kita buat satu directory. Jadi teman-teman bisa buat satu directory ya. Untuk local server di sini saya menggunakan SAM, bukan MAM ya. Saya menggunakan SAM. Nah, ini di mana ada directory PHP dasar kemudian pertemuan 7. Nah, di sini di dalamnya saya sudah buat file yang namanya index.php. Oke, saya jelaskan dulu tentang array. Jadi array, kita kasih komentar, array yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya itu dimana kita tentukan dulu nama variabel. Jadi variabel sama dengan kemudian buka kurung ya, buka kurung siku. Nah, ini kita sebut saja yang kurung ini adalah kurung array ya. Buka kurung array, tutup kurung array. Oke. Nah, di mana di dalamnya kita tentukan value-nya. Value mau misalkan nih kita isi value 2. Ada 2 ya. Value. Nah, ini. Seperti ini. Nah, kalau kita terapkan di sini, kita berikan seperti ini nama, misalkan nih nama siapa gitu kan. Kita buka kurung array. Ini kemudian Fatur, kemudian Andito, kemudian Rahmat, kemudian Ilham. Nah, di mana variabel array ini adalah array yang memiliki indeks numerik. Karena array secara default indeksnya adalah numerik. Jadi pada saat kita ingin menampilkan isi arraynya itu dimana kita panggil nama variabel, buka kurung array, kemudian yang ingin kita tampilkan berada di indeks berapa. Oke, misalkan nih kita mau tampilkan Andito. Andito ini kita hitung tuh, karena indeks dalam array itu dimulai dengan angka 0. Itu ya teman-teman. Jadi dimulai dengan angka 0. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Nah, kalau kita ingin tampilkan Andito berarti kita berikan indeks 1. Kenapa 1? Nah, kita lihat aja. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini saya reload. Nah, Andito kan yang muncul. Nah, kenapa bisa 1? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, itu indeks default dari array tersebut adalah numerik. Dan dimana indeksnya diawali dengan angka 0. Ini 0, 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan saya ingin tampilkan Ilham, saya berikan indeks numeriknya berapa di sini? 3 ya teman-teman, 3. Nah, kita reload. Oke, Ilham muncul dengan indeks 3. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke associative array. Associative array. Di mana sama halnya yang array sebelumnya, itu kita tentukan dulu nama variabel. Kemudian, nah, buka kurung array. Nah, di sini ada yang namanya key, teman-teman.
ini, kemudian value. Nah, ini kita kasih 2 seperti yang di atas ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari associative array. Associative array di mana kita bisa tentukan key-nya apa, indeksnya apa, gitu kan? Tapi dengan tipe data string seperti ini. Oke, kita langsung praktekkan di sini, di mana saya MHS atau mahasiswa sama dengan buka kurung array. Nah, misalkan di sini nih, saya buat yang pertama nama dulu, nama Fatur, kemudian npm. Kalau di sini, kalau di kampus saya itu sebutnya npm 2018 02 0083. Kemudian di sini jurusannya apa? Teknik informatika. Dan di sini apalagi nih teman-teman? Oh ya, di sini umur, misalkan nih ya. Atau kelas. Di sini TI, misalkan di sini TI 5A, 5.A. Oke. Nah, gimana cara untuk menampilkan nih? Kalau array yang sebelumnya itu dimana kita panggil nama variabelnya, kemudian di sini kayak misalkan nih kita mau tampilkan nama, kita 0 ya, 0 nih teman-teman ya. Nih, kita reload di sini, error undefined offset 0. Jadi dia tidak kenali angka 0 ini. Yang dikenali apa? Apa yang dikenali? Oke, kita close. Ini langsung saja kita ulang. Localhost PHP dasar pertemuan ini. Nah, offset ya teman-teman 0 di baris 10. Jadi ini silakan nih ke file index.php di baris 10. Kita cek. Oh, ternyata ini. Nah, terus gimana cara menampilkannya? Oke, kita berikan perbandingan di sini antara array yang ini, dengan array ini. Oke, caranya gini. Kita vardam, kita gunakan yang pertama vardam $mahasiswa. Nah, sama ini di sini kita berikan print r $nama. Di sini biar ada jaraknya kita kasih br. Oke. Ini sudah ya teman-teman. Kita reload. Nah, oke. Di sini kelihatan nih. Jadi yang pertama itu di mana ini indeksnya 0. Fatur 1 2 3. Indeksnya adalah numerik. Sementara yang di bawah, yang mahasiswa ini, dia nggak ada numerik teman-teman, tapi adanya string. Key-nya, ada key-nya. Ada key di setiap value. Jadi ini value-nya, ya kan? Nah, kalau misalkan saya mau menampilkan nama, ya udah, langsung saja nih. Ini mahasiswa, kurung kutip
nama. Begitu saya reload, saya gunakan command shift R. Nah, baru bener. Dan di sini juga saya jelaskan ya untuk teman-teman. Jadi perbedaan antara printr dan vardam itu, dimana printr dia hanya menampilkan key-nya dengan value. Sementara kalau untuk vardam, dimana dia menampilkan key, tipe data, dan value. Length-nya berapa? Panjangnya berapa nih? 6 ya. Nah, ini juga panjangnya berapa? 10. Ini tipe datanya apa? String. Panjangnya berapa? 18. Ini kelas tipe datanya string. Panjangnya 10. Jadi seperti itu ya teman-teman. Perbedaan antara printr dan vardam. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Nah, gimana kalau misalkan dia seperti ini teman-teman? Ini saya bungkus lagi. Saya enter. Ini biar jelas ya teman-teman. Ini saya enter juga. Ini saya enter. Dan saya enter. Kita save. Oke, kita koma. Nah, misalkan nih. Di sini ada lagi nih nama, misalkan Andito. Kemudian di sini npm 2018-02-0095. Nah, kemudian di sini jurusan teknik informatika. Nah, terus di sini kelas sama ya. Kita berikan sama TI 5A. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Kalau misalkan ingin kita tampilkan seperti bagaimana? Kalau kita echo, kita echo mahasiswa 0. Kita reload, array to string conversion in online 23 di file index.php. Kenapa di sini disebutnya array? Nah, jadi di video sebelumnya saya juga pernah jelaskan tentang array, di mana kita bisa buat array dalam array. Yang ini ya, array dalam array. Jadi di sini indeks 0 ini itu masih dibaca dengan pembungkusnya atau pembungkus terluarnya. Bukan pembungkus terluar. Ibaratnya lapisan keduanya nih. Ini adalah lapisan kedua yang ditampilkan. Makanya kenapa di sini dia sebutnya array, teman-teman. Itu ya. Nah, sekarang seperti ini. Nah, terus kalau misalkan kita mau tampilkan bagaimana? Oke, kita lihat dulu nih di vardam. Biar jelas ya. Kita vardam command shift R. Nah, di sini ada nih, teman-teman. Oke, yang ini kita bisa lihat seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di mana ada array, ini adalah array terluar, lapisan kedua, dan ini isinya. Yang dibaca adalah lapisan kedua tadi ya, 0. Nah, belum isinya. Nah, gimana kalau baca isinya? Ya udah, kita seperti ini. 0. Kemudian buka kurung array, kemudian nama. Kita lihat reload. Nah, baru. Benar ya?
Nah, mungkin sudah paham nih teman-teman ya, konsep asosiatif array. Dan ini bakalan kita pakai di kalau misalkan sudah berhubungan dengan database, di mana kita pakai array. Oke, jadi ini ya, paham ya teman-teman? Nih, ada faktor. Oke, terus gimana kalau misalkan kita mau tampilkan kedua mahasiswa tersebut? Oke, di sini kita buat dulu, kita tutup ya, jangan lupa ditutup. Jadi di sini kita barengi dengan HTML. Kita pakai HTML sederhana saja, tabel, kemudian border 1, kemudian di sini head, kemudian di sini kita berikan th. Oke, ada apa saja tadi ya? Ada nama, npm, jurusan, kelas. Nama, npm, jurusan, kelas. Nah, kemudian untuk t-body-nya adalah dimana kita tr, kemudian di sini td, kemudian td. Oke, 4 ya. Nah, yang kita looping adalah ini, for each. Kita gunakan for each. Seperti kalau saya, kebiasaan saya itu seperti ini. For each buka kurung $mahasiswa s $mhs titik 2. Nah, baru saya tutup nih di bawah sini. php and for each titik koma. Isinya bagaimana? Kita vardam dulu nih. Vardam php vardam $mhs, bukan mahasiswa lagi ya, tapi mhs. Karena kenapa? Di sini kita sudah berikan inisial. Oke, kita ini lihat. Nah, sama nih. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi ini teman-teman. Oh, oke. Ini kita matikan dulu. Ups. Apa-apa. Kita looping di atas ini saja. For each mahasiswa mhs, ini kita hapus. Kemudian di sini vardam $mhs titik koma. Nah, kita lihat paling di atas. Sudah tidak ada lapisan keduanya. Ya teman-teman, sudah tidak ada lapisan kedua, yang ada langsung isinya yang bakalan kita tampilkan. Karena kenapa? Sudah di looping nih. Seperti itu ya. Jadi ini kita matikan lagi. Sekarang bagaimana? Nah, karena kita sudah bisa buka lapisan kedua lagi. Nah, sekarang di sini tinggal php. Nah, di sini saya menggunakan snippet ya. $mhs buka kurung array. Ini nama ya yang belum pertama. Nah, kemudian php $mhs npm. Kemudian php $mhs apalagi nih, jurusan. Kemudian php $mhs, kemudian ada kelas. Begitu kita reload di sini. Nah, baru nih muncul nih. Ini baru 2 data ya. Kita tambahkan di sini satu lagi. Sini Rahmat, npm-nya 2018-000884, dan informatika kelasnya sama. Ini kita reload. Oke, tampil ya Rahmat ya, nih di bawah. Oke, jadi itu untuk asosiatif array. Nah, sekarang gimana kalau untuk get dan post? Oke, di sini kita buat satu file get post.php php.
Nah, jadi get dan post ini adalah variabel global ya teman-teman. Sebuah variabel global. Nah, sama juga halnya dengan post. Post juga adalah sebuah variabel global. Dimana kalau misalkan kita ingin menggunakan variabel global ini itu dengan cara seperti ini. $_get dan ada $_post. Ini. Oke, sekarang kita ke get dulu. $_get ini dia nih. Variabel global. Nah, jadi get ini dimana dia itu sifatnya public, global tapi public. Kemudian sementara kalau untuk post dia global tapi private. Itu ya untuk penjelasan singkatnya nih, biar teman-teman paham. Oke, maksudnya seperti apa tuh? Global tapi public. Nah, kita lihat nih. Echo atau jangan echo deh, kita pakai vardam. Nah, vardam $_get titik koma. Oke. Nah, sekarang di sini kita rubah nih jadi get post.php. Isinya kosong. Kenapa kosong? Cara isi array-nya gimana? Oke, kita bisa buat di sini, teman-teman. Dipisahkan dengan tanda tanya. Kemudian kita tentukan dulu. Jadi dia sama halnya nih. Dia pakai array asosiatif. Kita tentukan dulu key-nya. Misalkan nih, nama Fatur. Sama dengan Fatur. Kemudian kalau untuk membuat key yang kedua, dimana kita pisahkan dengan tanda dan. Jurusan NPM ya, NPM sama dengan 2018-02-0083. Kemudian dan di sini apa nih, jurusan ya, jurusan sama dengan teknik informatika. Nah, di sini ada yang unik nih teman-teman. Oke, kita enter dulu. Enter. Nah, baru nih terisi get. Oke. Jadi di sini ada yang unik teman-teman. Uniknya di mana? Oke, kita lihat nih. Kita perhatikan nih yang bagian jurusan nih. Jurusan di mana di sini teknik spasi informatika. Sementara yang di atas di URL-nya teknik persen 20 informatika. Persen 20 ini apa? Jadi ini adalah kode yang menunjukkan bahwasanya string tersebut adalah spasi. Jadi di URL itu kita tidak boleh menuliskan spasi. Itu ya teman-teman. Kecuali ini. Enter. Nah, baru tuh nggak jadi masalah ya teknik informatika. Nah, ini dia nih, saya bilang tadi bahwasanya get ini adalah variabel global tapi public. Publicnya kenapa? Dia muncul di URL, teman-teman. It's okay kalau tidak masalah. Kalau misalkan ini kita misalkan nanti kalau kita gunakan apa ya, kayak semacam templating engine, ya boleh. Kita gunakan templating engine di mana page-nya itu kita gunakan dashboard. Nah, ini seperti ini. Dashboard ya. Kemudian misalkan di sini, nah kalau kirim ID, it's okay, nggak jadi masalah ya teman-teman, sama dengan ID misalkan 25 gitu kan. Nah, ini nggak jadi masalah teman-teman. Kalau hanya ini. Tapi yang jadi persoalan adalah kalau misalkan username. Nah, ini username dan password admin tampil. Ini kan semestinya tidak boleh ditampilkan di URL.
ya kan teman-teman. Karena kenapa? Sifatnya sensitif. Untuk cara mengatasinya gimana? Kita pakai metode post. Nah, kalau kita vardam $_post, ini kita reload, arraynya 0 juga. Nah, terus cara isinya gimana? Kalau kita isi sesuai dengan yang di get, itu tidak. Ya, nih. Nggak ada nih. Tetap aja nggak ada. Walaupun kita sudah tentukan nih. Ini kan get. Nah, cara isinya gimana? Oke. Di sini kita buat satu file lagi, input.php. Nah, dimana di sini kita buat HTML sederhana lagi. Nah, di sini kita buat nih form jadi 2 post, metodenya post ya. Actionnya kemana? Kita ke get post.php. Oke, di sini kita buat input text. Jadi ini adalah snippet ya. Username. Kemudian di sini saya mau berikan placeholder username biar muncul. Nah, teman-teman. Di sini kita br, kita input lagi password, kemudian placeholdernya password juga, br. Nah, di sini kita button titik 2 submit. Nah, kita kasih namanya dulu nih. Namanya di sini misalkan name, berikan name, save, misalkan login ya. Nah, di sini kita berikan login juga. Oke, ini aman nih teman-teman. Oke, sekarang kita akses dulu input.php. Oke, sudah ada nih ya, username, password, login. Wah, yang dikirim cuma login. Nah, sekarang di sini sudah tampil nih teman-teman. Sudah ada nih. Sudah ada apa? Sudah ada nih isinya post. Sementara untuk getnya nggak ada teman-teman, hilang. Nggak ada isinya. Kalau kita mau isi, ada seperti ini, username, tab. Baru ada isinya. Tapi postnya hilang juga. Nah, jadi ini tidak cocok ya. Sama-sama tidak cocok. Caranya itu kalau misalkan seperti itu ini. Di sini kita kasih misalkan username. Di sini kita kasih jurusan sama dengan informatika. Misalkan seperti ini. Oke, kita kembali dulu nih. Kita kembali ke input. Admin, kita login. Nah, baru ada nih jurusan informatika. Oke, ada satu ya, ini isinya 3, username, admin, passwordnya admin. Nah, ini baru. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan yang ada itu cuman jurusan tapi username dan passwordnya nggak ada? Oke, jadi seperti ini cara ngeceknya nih. Kita cek dulu if tanda seru iset buka kurung $_post username, maka apa nih? Kembalikan ke, kita pakai header, perintah header ya, header location titik 2, kita arahkan kemana? Ke input.php. Jangan lupa di exit ya, biar nggak dieksekusi yang di bawahnya. Ini nih teman-teman. Oke, kita cari tahu dulu nih, maksudnya apa tuh if iset. Nah,
Ini saya tidak kirim nih. Waduh, belum ya. Oh oke, sorry teman-teman. Jadi ini kan dikirim, tetap dikirim nih. Ada nih. Tapi kalau misalkan saya mau seperti ini, saya akses di sini nih. Sini get post.php. Nah, nggak bisa teman-teman. Sini get post.php. Nah ini ya, saya pilih klik, dikembalikan ke input. Kenapa? Maksudnya seperti ini. Jika tidak ada iset, tidak ada variabel post yang dikirim, yang dimana key-nya adalah username, tolong kembalikan ke input.php. Nah, terus kalau misalkan dia seperti ini kan gagal juga nih ya. Karena kenapa? Dia tidak mengisi form username dan password, tapi bisa masuk. Nah, ini kendala lagi nih teman-teman. Oke, sekarang cara ngeceknya gini. Kita cek langsung saja passwordnya. Jadi, if jika $_post password sama dengan, misalkan di sini kita tentukan saja nih. Kita tentukan isinya admin. Oke. Kita echo, kemudian selamat kita ucapkan selamat datang. Siapa nih? Oke, kita ambil username-nya. $_post, ini kutip username. Nah, seperti ini. Udah ya. Ini kita jangan di exit. Nah, jadi ini nih. Tapi kalau nggak ada, else, jika tidak, maka kita echo lagi. Echo gagal login. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, kita reload. Nah, continue. Oke, ada nih. Nah, di sini kita echo biar ada spasinya ya. Kita continue. Nah, ini gagal login nih teman-teman. Gagal loginnya, tapi tetap masuk. Gimana kalau kita lempar lagi nih ke inputan, ke input. Kita cukup nih header location (2 input.php). Ini jangan lupa di exit. Kita reload, continue. Dilempar tuh, udah dilempar ke input ya. Username-nya benar, tapi kalau passwordnya salah, ya udah lempar lagi. Gitu ya. Jadi misalkan nih, saya gunakan Fatur username-nya, tapi yang dicek kan adalah passwordnya. Passwordnya misalkan nih 1 2 3 4 5. Login. Nah, tetap. Karena kenapa? Passwordnya nggak cocok. Fatur, misalkan di sini kita pakai admin, benar. Nah, selamat datang Fatur. Oke. Jadi itu ya. Itu perbedaan antara get dan post dan beberapa array asosiatif yang saya jelaskan tadi. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.